عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Tidak bisa kita hitung. Dan yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dengan nikmat ini kita berharap Allah rahmati kita, dan dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hamba bahwa Allah akan masukkan hambanya ke surganya dan Allah selamatkan dari api neraka. Kita semua yakin, saya yakinnya ikhwati fillah bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu wajib kita menjaga nikmat yang besar ini, nikmat iman dan nikmat Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki materi baru tentang al-hirsu ala dukhulil jannah. Al-hirsu ala dukhulil jannah adalah semangat untuk masuk surga. Ini pelajaran yang ke-34 dari kitab Ahsanul Bayan. Penulis rahimahullahu taala memberikan 10 muqaddimah tentang apa itu surga atau untuk siapa surga ini. Yang pertama kata beliau, al-jannatu darul muttaqin. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Surga tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tahu bahwa surga tempatnya orang yang bertakwa, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Surat Al-Qamar ayat 54-55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam jannat, surga-surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan mereka yang Maha Kuasa. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian, wasari'u ila magfiratin min rabbikum,
kepada ampunan di Rabb kalian, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, ya, bahwa surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, al-jannatu darul muhsinin. Surga itu tempatnya orang-orang yang berbuat kebaikan, ihsan. Orang yang disebut muhsin. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Orang yang berbuat baik disebut muhsin. Dan orang yang berbuat ihsan, ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah dijelaskan dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi manusia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil ihsan, kabarkan padaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab apa? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka yakin bahwa Allah melihat engkau. Ini ihsan kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ihsan kepada makhluk, kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, yang butuh. Kita berbuat baik. Apabila ada fakir membutuhkan, kita bantu. Ada saudara kita membutuhkan kita, kita bantu. Ini ihsan. Bahkan ihsan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada hewan-hewan. Rasulullah SAW berkata, apabila kita ingin menyembelih, ya, kita harus melakukan ihsan pada binatang yang mau kita sembelih. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila kau sembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Enggak boleh kita pukul seperti sebagian manusia, ya, yang menyembelih hewan-hewan dengan cara yang kejam, cara yang keji. Ini bisa masuk neraka. Al-jannatu darul muhsinin. Surga itu tempatnya orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan ada al-husna, bagi mereka surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Apa yang dimaksud dengan tambahan dari surga? Maksudnya adalah ar-ru'yatu atau ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan surga. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rabb mereka anugerahkan kepada mereka. Dan Allah katakan di dunia mereka dulu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Al-jannatu darul mu'minin as-salihin. Surga itu tempatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Surga tempatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah habarkan mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Dan Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menginginkan pindah dari tempat itu, tidak mau pindah dari surga, dan mereka kekal di surga. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-30 sampai 31, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan perbuatan baik, amalan yang baik. Ulaika lahum jannatu 'adn, bagi mereka surga-surga Aden. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-jannatu darul musallin. Surga itu tempatnya orang-orang yang salat. Surga tempatnya orang-orang yang salat. Allah habarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-9, ke-10 sampai ke-11. Allah berfirman, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yarithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Syekh berkata di sini, ikhwati fillah, fahani'an liman hafadha 'ala as-salati wa addaha fi waqtiha jama'atan wal wailu liman dhayya'a as-salata wa tarakaha wa tahawana fiha. Bahagialah bagi orang-orang yang menunaikan salat, menjaga salat, menunaikan salat berjamaah di masjid, dan celakalah bagi orang yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Yang kelima, al-jannatu darus shaimin. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang puasa, yang shaim. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang pada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Surga itu darus shaimin, tempatnya orang-orang yang berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun yang masuk selain mereka. Yuqal, dikatakan, aina as-shaimun?
di mana orang-orang yang berpuasa, fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka orang-orang puasa itu bangkit. Mereka bangkit dan tidak ada satupun selain mereka yang masuk lewat pintu itu. Pintunya nama pintu Ar-Rayyan. Oleh karena itu ikhwan fillah, sambutlah bulan Ramadan dengan senang hati, bahagia, dengan iman. Dan kita berpuasa dengan iman, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan masukkan kita ke pintu Ar-Rayyan, masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila mereka semua as-shaimun sudah masuk ke surga lewat pintu ini, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Dan Rasul katakan falam yadkhul minhu ahad, tidak ada satupun yang masuk lewat pintu itu selain para mereka yang berpuasa. Ini Syekh berkata, bahagialah orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Wal wailu liman aftara Ramadana biduni udhrin syar'i. Celaka bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i. Laqad khaba wa khasir. Dia rugi dan dia akan menyesal. Yang keenam, al-jannatu darussalam. Surga itu darussalam, tempat yang disebut dengan as-salam, tempat keselamatan, kesejahteraan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 25, juga di dalam surat Al-An'am ayat 127. Allah sebutkan bahwa surga itu darussalam. Allah berfirman, wallahu yad'u ila darissalam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada darissalam, tempat keselamatan, tempat yang penuh dengan kesejahteraan, yakni surga. Di surat Al-An'am-nya ayat 127, lahum darussalami 'inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang beriman, darussalam, tempat keselamatan, kesejahteraan, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jadi Allah sebut surga itu dar as-salam. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ikhwati fillah, al-jannatu darun na'imi al-muqimi man dakhalaha la yakhruju minha abada. Surga itu tempat mukim yang abadi. Ya, tempat yang abadi. Siapa yang masuk ke surga tidak akan keluar lagi. Oleh karena itu, maka siapapun kita, ikhwati fillah, berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kesuksesan adalah sukses ketika masuk surga. Sukses ketika Allah jauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses, orang yang beruntung itu. Sukses tidak diukur dengan dunia. Di akhirat kelak enggak ditanya, kamu dulu di dunia mudir atau direktur, bukan, enggak ditanya seperti itu. Ya. Tapi ketika orang itu jadi orang yang bertakwa, orang soleh, orang yang beriman, inilah yang sukses. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa dengan kelelahan dan mereka tidak bakal dikeluarkan. Wa ma hum bimukhrajin. Dia yang masuk surga tidak dikeluarkan lagi selama-lamanya di surga.
Dan Allah kabarkan tidak merasakan kelelahan seperti kita semua di dunia beraktivitas. Seenak apapun aktivitas yang kita lakukan pasti disusul dengan kelelahan. Pasti disusul dengan kelelahan. Tapi di surga tidak ada kelelahan. Ini aktivitas yang enak. Gimana aktivitas yang tidak enak di dunia? Dan dunia tempat ujian. Oleh karena itu, ketika kelelahan seseorang berada di dalam ketaatan kepada Allah, ini kelelahan yang penuh dengan keberkahan. Kelelahan yang mendatangkan kebahagiaan. Karena dunia ini tempat kelelahan. Oleh karena itu kelelahannya kita berada di mana? Kelelahan dalam mengejar surga atau kelelahan dalam maksiat? Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak ditimpa dengan yang namanya kelelahan dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Begitu juga orang-orang kafir, musyrikin yang ingkar pada Allah, masuk ke neraka tidak dikeluarkan oleh Allah. Wa ma hum bikharijina minan nar. Sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Ini untuk orang-orang yang kufar, kaum musyrikin, tidak akan bakal keluar dari api neraka. Sebagaimana orang-orang yang beriman tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-51 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang amin, tempat yang aman, sejahtera. Mereka berada di surga-surga dan di mata air-mata air. Berikutnya di dalam surat Fatir ayat ke-32 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Artinya surga-surga Aden yang mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka diberi perhiasan. Perhiasannya berupa gelang-gelang. Gelang-gelang dari emas dan dari lu'lu' mutiara. Dan pakaian mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah harir. Pakaian mereka dari sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan. Sesungguhnya Rabb kita betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di surga tidak ada kesedihan. Di dunia banyak kesedihan. Jangan kira saudara antum yang tertawa dan tersenyum di samping antum, dia sedang menampakkan kebahagiaan. Bisa jadi dia sedang menahan kesakitan dalam hatinya, menahan sedih. Dan berapa banyak kebahagiaan disusul dengan kesedihan. Ketawa disusul dengan menangis, senyuman disusul dengan kesedihan. Sedih, bahagia, ketawa, menangis. Ini dunia. Ini dunia. Makanya la tashku, jangan mengeluh. Musibah seperti air keruh. Ketika mengeluh tambah keruh. Ketika sabar didiamkan, insya Allah air itu jadi jernih lagi. Yang penting bersabar. Kemudian orang-orang yang berada di surga itu berkata di dalam surat ini, Fatir ayat 35, "Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi
la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Allah lah yang telah menempatkan kita dalam tempat yang kekal, darul muqamah, min fadlihi, karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, kami tidak ditimpa dengan kelelahan. Wala yamassuna fiha lughub, dan kami tidak ditimpa dengan yang namanya keletihan. Surat Fatir ayat 32, 34 dan 35. Ini yang ketujuh. Kemudian penulis Syekh rahimahullahu taala juga menyampaikan yang kedelapan. Kata beliau, al-jannatu darul amni wal aman. Surga itu tempat yang aman, tentram. Jadi tempat keamanan di surga. Tempat yang aman di jannah. Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 55. 51 sampai 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, di surga-surga dan di mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Di ayat ke-53 Allah berfirman, mereka memakai pakaian dari sundus, sutra yang halus, wa istabraq, dan sutra yang tebal, mutaqabilin, dan mereka duduk saling berpandang-pandangan bahagia. Ini Allah gambarkan penduduk surga. Di ayat yang ke-54-nya Allah tambah kenikmatan mereka. Allah katakan kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan demikian juga, dan demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-55, Allah berfirman, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta di dalam surga itu semua jenis fakihah, semua jenis buah-buahan, dan mereka merasa aman di dalamnya. Mereka mendapatkan semua jenis buah-buahan yang mereka inginkan di surga. Apapun yang mereka inginkan dari surga, dari jenis buah-buahan ada di surga. Ya, durennya ada, manggisnya ada, apalagi ikhwan? Semua ada. Semua ada. Dan bisa berganti-ganti. Dan aminin, merasa aman, enggak khawatir kehabisan. Tidak khawatir tidak cukup. Semuanya berkecukupan. Ini di surga, dan ini Allah kabarkan di surat Ad-Dukhan ayat ke-51 sampai 55 tentang kenikmatan surga. Di surat Al-Hijr Allah berfirman ayat yang ke-45 dan 46, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga dan mata air. Udkhuluha, masuklah kalian ke surga-surga dengan salam, dengan aman. Kemudian ikhwati fillah, Syekh rahimahullah berkata, abwabul jannati ya ibadallah maftuhatun lil muttaqin. Pintu-pintu surga itu, wahai hamba-hamba Allah, terbuka untuk orang-orang yang bertakwa. Allah katakan dalam surat Sad ayat yang ke-50, sebelumnya 49 sampai 50, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat kembali yang baik,
Jannati adn, surga-surga Aden, mufattahah, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Mufattahah lahumul abwab. Itu pintu surga terbuka, dipersilakan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kita berusaha terus ikhwati fillah di atas muka bumi ini untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi orang sakti. Ya, sebagian orang inginnya menjadi sakti, kebal, nggak dibacok, nggak mempan dibacok, ini itu, ini itu. Ini cita-cita yang salah. Cita-cita yang benar, jadilah orang-orang yang bertakwa. Allah siapkan surga. Sebagian kita cari kesaktian, ingin jadi sakti, sampai melakukan tindakan kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, zuwaru ahlil jannati hum malaikatur rahman. Para pengunjung surga atau penduduk surga adalah para malaikatnya Allah Ar-Rahman. Jadi ada yang mengunjungi surga. Siapa para pengunjung surga? Para malaikat. Ya. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23-24, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah habarkan ikhwati fillah dalam ayat ini, ya, wal malaikatu, dan para malaikat itu, yadkhuluna 'alaihim, masuk menemui mereka dari semua pintu. Seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian dengan kesabaran kalian, sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, ini sebaik-baik tempat kembali. Ini Allah habarkan dalam surat Sad ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jadi yang mengunjungi penduduk surga, makhluk yang utama, yang mulia, ini para malaikat. Yang kesembilan, al-jannatu darul khulud, man dakhalaha la yamutu abadan. Surga itu tempat kekekalan. Yang masuk ke surga tidak bakal mati selama-lamanya. Subhanallah. Yang masuk ke surga tidak mati abadan, selama-lamanya. Ini tawaran yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga tempat kekekalan, wajib kita ingat. Dan yang masuk surga tidak bakal mati. Apa dalil-dalilnya? Kita lihat dalil-dalilnya. Surat As-Saffat ayat ke-58 sampai 61. Allah berfirman, afama nahnu bimayyitin, apakah kita tidak akan mati? Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan kematian yang pertama, maksudnya kematian di dunia. Kita di dunia semua mati. Ya. Inna hadza lahuwal fawzul azim, sesungguhnya ini merupakan kesuksesan yang sangat besar. Limithli hadza falyamalil amilun, karena hal inilah maka hendaknya orang-orang yang beramal. Untuk ini maka orang-orang yang beramal hendaknya untuk mendapatkan surga. As-Saffat ayat 58 sampai 61. Kemudian kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin. Ada seorang penyeru yang menyeru.
Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Penyeru ini berkata kepada penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian adalah kesehatan. Kalian akan selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Jadi di surga sehat terus, tidak sakit. Kalau kita di sini sehat sakit, sehat sakit, sehat sakit, sakit mati akhirnya. Karena mati itu sakit itu adalah baridul maut. Sakit itu adalah baridul maut, penghantar kematian. Maka ketika sakit ingat Allah. Bisa jadi sakit itu yang mendatangkan kematian kita setelah itu. Rasulullah SAW berkata bahwa nanti di surga ada yang menyeru, kalian sehat selalu, wahai penduduk surga, tidak pernah sakit, abadan, selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya bagi kalian hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Fala tamutu abada. Wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada. Dan sesungguhnya kalian muda terus, enggak tua-tua. Jadi di surga itu akan muda lagi. Ya. Jadi para pemuda, laki-lakinya dan wanitanya. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasul SAW berkata, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Sesungguhnya kalian di surga bersenang-senang semuanya, tidak merasa susah, abada, selamanya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, al-jannatu darun la ghilla fiha wala hasada wala daghinah. Surga adalah sebuah tempat yang tidak ada ghil, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, tidak ada kemurkaan. Enggak ada iri-irian di surga. Enggak ada hasad-hasadan, tidak ada dengki-dengkian. Indah. Sangat indah. Ketika hidup tanpa kedengkian, tanpa hasad, tanpa iri, sangat indah. Ya, beda dengan dunia. Di dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga dan di mata air. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan selamat, dengan sejahtera, dengan aman sentosa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut kedengkian yang ada di hati-hati mereka, yang ada di dada-dada mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Mereka jadi ikhwan, saudara. Menjadi saudara-saudara di persaudaraan yang hakiki. Ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan yang indah tentunya, saling pandang memandang. Tidak ada kedengkian. Ini penduduk surga. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 42, 43 juga Allah kabarkan yang senada dengan ayat yang tadi. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak membebani satu jiwa pun, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka itu adalah penduduk-penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di surga.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian-kedengkian yang ada. Jadi dihilangkan kedengkiannya. Mereka berada di surga, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Syekh rahimahullahu taala berkata di sini, "Walaqad wasafa Allahu azza wa jalla al-jannata fi kitabihi li'ibadihi wa ba'da an wasafaha qala lahum inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati surga untuk hamba-hambanya, bagaimana surga itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'a." Ini adalah merupakan balasan kalian untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan usaha kalian itu disyukuri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, Allah sebut dirinya sebagai syakur. Syakur itu maha mensyukuri, maha mensyukuri. Artinya apa? Amal soleh seorang hamba akan diganti, dibalasi dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, hadis ini muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbersit dalam hati seorang pun. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surat hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, mensifati surga ini dengan sifat yang sungguh sangat indah. Ya. Di sini disebutkan hadisnya hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Para sahabat suatu hari bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadithna 'anil jannati wa ma bina'uha." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang surga dan bagaimana bangunannya. Rasul SAW menjawab, "Labinatun zahabun wa labinatun fiddatun milatuha al-misku hasba'uha al-lu'lu'u wal yakutu wa turabuha az-za'faranu." Subhanallah, ikhwan fillah, indah sekali. Kata Rasul SAW, batu bataknya dari emas dan dari perak, zahab, kemudian fiddah. Ya. Milatuha al-misk, tanahnya misk, yakni kasturi. Hasba'uha, kerikil-kerikilnya al-lu'lu'u wal yakut, dari mutiara-mutiara dan yakut. Wa turabuha az-za'faran, debunya dari za'faran, semacam wewangian. Ya. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu, yang masuk ke surga merasakan kenikmatan dan tidak merasakan kesusahan. Wa yakhludu wa la yamutu, kekal, tidak mati, tidak pernah meninggal. La tubla thiyabuhu wa la yafna shababuhu, pakaiannya tidak usang dan muda terus, tidak pernah tua. Ini menguatkan hadis yang sebelumnya kita baca dalam hadis riwayat Muslim. Kalau di footnote-nya sini nomor ke
2837. Tapi mungkin bisa jadi berbeda antara satu hadis dengan kitab satu hadis sama yang lain. Kadang penomorannya kadang berbeda dari beberapa cetakan. Ummatul Islam, wahai umat Islam, kata beliau, kata Syekh, wa hadhil jannat, inilah surga yang Allah sifati untuk hamba-hambanya. Haffahallahu azza wa jalla bil makarih. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala liputi surga itu dengan apa? Al-makari, dengan hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang kadang kita enggak suka. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua untuk masuk surga. Di dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada darus salam dan membimbing kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Sebelum Anda tutup, karena sudah masuk Isya sebentar lagi, atau sudah azan? Ya, sudah ya. Satu lagi hadis untuk bekal kita dan mengingat kita tentang 4 amalan yang bisa masuk ke surga, yang bisa memasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam." Tebarkan salam, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makan. Jadi kalau ada orang susah kita kasih makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan sejahtera. Hadis ini ikhwani fillah sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mensifati jannah kepada umatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau memberikan bimbingan, ada amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga. 4 hal yang kita ingat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, tebarkan salam. Kemudian apa? Kasih makan, at'imut ta'am. Kemudian apa? Ya? Sambung tali silaturahim. Wasilul arham. Namun silaturahim kalau orang tua masih hidup, nyambung ke orang tua, nyambung ke bapak, ke ibu, ke kakak, ke adik, ke paman, ke bibi. Sambung tali silaturahim. Harapkan pahala dari Allah. Kemudian di malam hari salat malam walaupun 1 rakaat. Walaupun salat witir saja. Kalau enggak mampu 11 rakaat. Ya. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan salam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ikhwan fillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.